Siapa yang bucin nih? Kamu bucin dengan dia atau dia bucin dengan kamu atau sama aja? Kalau dari pandangan aku sama-sama bucin sih. Tapi gak tahu ya. Di sananya beneran bucin atau enggak. Aku kan nonton ya video kamu ya. Video-video lama kamu ya. Ternyata sebucin, seromantis itu kamu dengan dia. Tapi aslinya nih, itu settingan, gimmick, cuma konten. Atau memang asli itu memang Emang aslinya seperti itu. Aslinya seperti itu. Jadi dia manja-manja. Manja banget, dia manja banget, dia celingi banget. Dia sayang keluarga, dia sayang sama aku. Di depan orang-orang pun dia selalu celingi di publik. Jadi teman-teman aku tuh sering ngambilin momen-momen itu. Di videoin, terus aku uploadin. Kayak gitu. Tapi memang itu real ya? Real. Apa adanya? Apa adanya. Kenapa hitam? Belum apa-apa udah nangis. Dari sebelum pacaran memang dia sudah sempat sering selingkuh. Aku selalu maafin. Dengan harapan dia berubah. Ternyata setelah nikah dia masih melakukan hal yang sama. Dari pacaran dia sudah selingkuh? Sudah sering. Tapi kamu maafin? Iya. Kamu tahu? Tahu. Terus kenapa kamu maafin? Kenapa kamu mau nikah dengan dia? Iya itu juga banyak yang nanya sih. Kenapa mau nikah sama orang yang sudah pernah selingkuh gitu. Karena aku ngerasa kita sama-sama orang yang gak baik. Jadi mau mencoba menjadi lebih baik selama 2 tahun pernikahan. Ternyata isinya cuma selingkuh. Selingkuh seperti apa? Tadinya selingkuhnya hanya chat. Hanya di tempat kerja. Masih aku maafin karena masih batas wajar gitu. Cuman kayak chat-chat kenalan gitu. Di Instagram juga. Sampai ke sini di titik 1 bulan full ini akhirnya keungkap semua bahwa dia sudah sampai berhubungan badan. Selama ini tuh sebenarnya banyak yang ngadu dok. Setiap di luar kota kan gak semuanya saya ikut ya. Dia kan MC perform di luar kota gitu. Saya gak semuanya ikut, kadang ikut. Cuman awal-awalnya dia janjiin aku buat jadi roadman-nya. Jadi setiap dia keluar kota tuh aku roadmanin. Tapi akhir-akhirnya tuh karena dia ada ikut salah satu manajemen. Katanya dari sana gak bisa aku untuk jadi roadman-nya. Sejak dia bergabung di manajemen ini, saya nggak tahu memang peraturan dari manajemennya atau dia yang menipu saya. Katanya saya nggak boleh lagi ikut untuk jadi roadman. Sometimes boleh gitu. Jadi roadman-nya sudah diputuskan oleh manajemen gitu. Jadi Gak boleh kamu lagi. Dan akhirnya kamu nggak jadi roadman-nya lagi. Iya, jadi kadang saya ikut tetap tapi beli tiket sendiri. Oke, sampai di sini apa yang terjadi sebulan yang lalu? Ini kan bahagia ya, pernikahan kamu cukup bahagia. Iya, bahagia. Happy. Sesuai dengan yang di konten dong. Happy tapi happy dalam jangka waktu yang sedikit. Happy-nya 2 hari, happy 1 hari ketahuan selingkuh. Happy lagi seminggu, terus ketahuan lagi selingkuh. Oh, udah sering. Terlalu sering. Tapi chat doang. Chat. Ya, chat. Banyak yang lapor dok, banyak kayak netizen, boleh disampaikan kalimat-kalimatnya ya? Boleh. Kayak Kak Widi tadi pagi, ini kayak dari penjaga-penjaga hotel yang tempat dia nginep gitu. Aku tadi lihat Item lagi breakfast sama cewek gitu. Terus aku bilang, sayang kamu tadi breakfast sama cewek ya? Enggak kok, orang kita teleponan video callan 24 jam. Bener-bener 24 jam. Dengan kamu? Iya, setiap di luar kota. Sampai sleep call juga? Iya. Tapi dia masih bisa melakukan itu. Sampai di titik 2 minggu yang lalu, itu kejadiannya aku lupa di kota mana. Jadi dia bilang dia mau tidur. Tapi aku belum tidur. Terus telepon itu ada yang angkat. Cowok yang angkat. Tiba-tiba dia bilang gini, halo ini HP-nya ada di list. Hah siapa? Ini siapa? Ini HP suami saya. Kata saya gitu. Ini HP suami saya. Kok ada di lift? Terus tiba-tiba bunyi kayak gelbek gitu. Kayak rebutan HP gitu. Terus diangkat sama suami aku. Halo aku kebangun. Terus itu tadi siapa yang angkat? Aku tanya. Dia bilang orang angkat telepon. Lah kan kamu di kamar. Iya pintu aku kebuka. Masuk akal gak? Orang masuk ke kamar dia. Ngambil HP dia. Terus ngangkat teleponnya. Orang gak kenal katanya random. Padahal orang yang ngomong sama aku itu. Bilang bahwa HP ini berada di lift. Gitu, di depan lift. Oke. Dia bilang kamar aku tuh tepat di depan lift. Dan kamar aku itu terbuka. Jadi orang itu angkat teleponnya gitu. Gak sengaja. Kayaknya gak masuk akal. Tapi karena saya denial. Jadi saya percaya dok. Itu salah satunya aja. Oke. Dan selama pernikahan kamu itu, kamu ketahuan cheating chatan kayak gitu, kamu gak marah? Marah. Saya sering ngamuk, saya sering berantem, saya sering berantem besar sampai kadang saling melukai. Maksudnya? Ya ada kekerasan juga. Kamu pukul dia? Iya sama, saling pukul. Kamu pukul dia? Dia pukul kamu juga? Iya.
Bahkan saya pernah share biru muka saya. Itu dipukul dia? Iya. Tapi habis itu bisa mesra lagi? Bisa. Besoknya bikin konten lagi. Saya masak lagi. Sayang-sayangan lagi. Seolah gak terjadi apa-apa. Cuma demi rumah tangganya aja. Dan demi keluarga. Kan aku tanya, apa salah aku? Apa kurang aku? Semua aku turutin, semua aku layanin. Aku cuma di rumah. Aku gak keluar sama kamu. Aku masak. Aku bener-bener kayak babysitter, Dok. Sampai kaos kaki aku siapin. Baju kerja segala macam aku siapin. Apa kurang aku? Jawaban dia, kamu tuh terlalu cinta sama aku. Kebodohan sih. Dari sampai detik terakhir pun dia gak ada mengakui? Iya. Bahkan dia minta maaf juga nggak ada, cuman kayak maaf. Pas yang ketahuan itu juga kan aku bilang ke dia, kamu sujud ke aku pun aku maafin loh. Kamu minta maaf ke mama papa aku pasti mereka maafin. Tapi yang dia lakukan tahu nggak, Dok, apa? Dia malah pergi, dia cari cewek yang ketahuan itu, dia nyuruh cewek itu buat blok aku, dan dia siapin kamar buat dia malam ini sama dia. Tapi ceweknya ini untungnya gak ngecat aku. Dia ngasih tahu ke aku semuanya, ini suami kamu ngecat aku. Oh my God. Sayang, aku lagi fucked up banget. Aku keluar dari rumah. Udah urus aja istri kamu, kata ceweknya. Hah, kok gitu? Dikira kita beneran check in. Ngapain pening, angkat dulu, gak usah diladenin. Gak mau angkat telepon aku. Aku say sorry ke kamu. Ya udahlah, salah aku juga sorry. Kamu jadi kebawa. Dia harusnya minta maafnya ke aku kan, Dok. Dia minta maaf sama dengan cewek iya. itu? Ya Allah, kagak mau diangkat. Ya itu kamu. Kenapa gak diangkat? Udah gak apa-apa. Gak diangkat, dia nge-spam chat cewek itu. Sampai, nih kalimat yang ini, Dok. Ntar malam aku udah minta main di... Jangan disebut potret dokter itu soalnya. Outlet. Aku udah buka kamar buat kita, terus kamu malas ketemu aku. Blok biar dia gak chat terus. Malah dia suruh. Blok aku. Blok kamu. Kalau gak blok, kamu pasti dichatin terus aku. Pasti kamu risih. Kamu, ini caps lock ya. Kamu gak salah bangsat, stop nyalahin diri sendiri. Malah dia belain orang lain, bukan belain kamu. Padahal kalau dia datang ke aku buat sujud minta maaf, aku maafin lagi kok, Dok. Menurut kamu, apa sih kurangnya kamu? Mungkin aku sering ngomel-ngomel. Ya tapi aku ngomel-ngomel, ya ngomel biasa. Sebagai ibu rumah tangga aja, Dok. Ngomel kayak, saya kamu bangunnya siang. Terus aku selalu bahas juga. Aku selalu bahas perselingkuhan. Setiap dia kerja aku bilang jangan nakal. Mungkin dia bosen. Karena aku selalu bilang jangan nakal. Jangan selingkuh. Enggak lah, istriku juga ngomong kayak gitu kok. Aku selalu ungkit-ungkit. Mungkin itu muak. Kata dia tidak menemukan rumah di aku. Mungkin dia cuma lapar, Dok. Makanya makan masakan aku.